Kali ini saya mau bagikan satu pesan firman Tuhan yang spesial sekali. Judulnya adalah Highest Level of Joy. Atau sukacita level tertinggi. Kita baca terlebih dahulu Lukas 2 ayatnya yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Ya, hari ini kita akan bicara tentang sukacita. Kita bicara tentang kesukaan. Dan pada waktu itu malaikat itu memberitakan bahwa akan ada kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dalam Alkitab terjemahan masa kini ditulis begini saudaraku. Kabar yang sangat menggembirakan semua orang. Jadi kesukaan besar itu adalah kabar yang sangat menggembirakan semua orang. Saya mau tanya sama saudara, kalau seandainya saat ini ditanya, kalau ada satu kabar yang bisa diberitakan, yang akan membawa kegembiraan yang sangat besar, yang super besar buat semua orang, itu apa? Kira-kira apa yang diharap-harapkan semua orang saat ini? Mungkin ya, sangat banyak orang akan segera menjawab kabar kesukaan terbesar itu adalah kalau pandeminya selesai. Buat sebagian orang, begitu pandemi selesai, wah kita langsung bayangannya bebas. Saya bebas. Sebagian orang langsung berpikir akhirnya bisa kembali traveling. Akhirnya bisa kembali kulineran dengan bebas. Akhirnya anak-anak bisa balik sekolah lagi dan ibu-ibu nggak stres terus. Ya, anak-anak juga happy di sekolah, ketemu sama teman-temannya, belajar dengan bebas lagi. Akhirnya ibadah juga nggak ada pembatasan lagi, bisa bebas, bisa full capacity. Ya, akhirnya kita semua bisa melakukan kehidupan kita back to normal, kembali ke normal seperti sebelum pandemi kemarin. Ya, buat sebagian orang itu adalah kabar kesukaan terbesar. Tapi saya mau ngomong begini sama saudara, seandainya katakanlah pandemi ini benar-benar selesai, tentunya itu akan membuat kita semua sangat bersukacita, sangat happy sekali, benar? Tapi pertanyaannya, happy-nya berapa lama? Mungkin beberapa minggu, mungkin beberapa bulan. Anda jangan lupa, ya, dalam berita sudah ngantri persoalan-persoalan berikutnya yang siap datang dan melanda seluruh dunia seandainya pandemi ini pun selesai. Apakah saudara juga baca di berita bagaimana para pemimpin di seluruh dunia sekarang sedang menyuarakan tentang climate change, bahaya yang mengancam dengan terjadinya perubahan iklim. Dan ini katanya bahayanya bisa berlipat kali ganda lebih mengerikan daripada pandemi COVID-19 kemarin. Jadi ini pun sudah sekarang ini sedang dipersiapkan. Ada lagi yang berkata, wah ini harus dipersiapkan karena bisa-bisa terjadi badai matahari. Dan kalau sampai badai matahari itu benar-benar terjadi, maka jaringan internet itu bisa berhenti total. Jadi kita yang selama ini online, nanti nggak bisa online lagi. Dan itu bisa berbulan-bulan. Coba Anda bayangkan, manusia yang di zaman modern ini yang sudah sangat tergantung dengan internet. Kalau internet di stop semua sekarang, what happened? Apa yang akan terjadi? Dan itu sebabnya akan selalu ada penyebab-penyebab baru yang membuat sukacita banyak orang bisa hilang. Jadi kalau saudara ditanya, apa kabar kesukaan terbesar yang bisa kita alami, bisa kita dengarkan? Ya mari kita lihat apa kata firman Tuhan. Ya tadi kita baca ayat yang ke-10, sekarang lanjutkan ayat yang ke-11 dari Lukas 2 tadi. Kabar kesukaan terbesarnya ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu
Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kalau Anda mau buka hati lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar dan terima firman Tuhan ini, Anda akan ngerti yang namanya kesukaan besar itu kita akan dapatkan, sukacita terbesar itu kita akan dapatkan karena Sang Juru Selamat sudah lahir. Dan Sang Juru Selamat itu pasti membawa keselamatan. Jadi satu kabar kesukaan terbesar yang bisa kita alami adalah ketika kita menerima mujizat keselamatan. Kita yang harusnya binasa, tapi tidak binasa. Karena Juru Selamat datang, karena Juru Selamat lahir di dunia, dan lebih khusus lagi lahir dalam hidup kita, dalam hati kita, maka kita beroleh jaminan keselamatan dalam kerajaan surga. Doa saya Anda semua mendapatkan pengampunan dosa, diperdamaikan dengan Allah, dan kita punya jaminan kapanpun waktunya kita dipanggil pulang, maka kita bisa punya tempat di dalam kerajaan surga. Itu sukacita terbesar yang bisa kita alami. Ya, sebagian orang tadinya ketika masa pandemi ini mulai datang, mereka berpikir bahwa kalau seandainya vaksin sudah ready, maka vaksin itu yang akan jadi juru selamatnya. Ya, vaksin itu yang akan menyelesaikan semua masalah yang sekarang sedang terjadi di seluruh dunia. Tapi saya ajak saudara untuk berpikir ulang. Benar mungkin vaksin itu membantu. Tapi saya mau ingatkan saudara, vaksin bukan juru selamat. Oke, karena Anda boleh lihat sekarang, negara-negara di seluruh dunia yang sudah memvaksinasi sebagian besar warga negaranya, ternyata kasus COVID-nya bisa juga mengalami ledakan yang sangat dahsyat. Sangat banyak kasus penambahan setiap harinya. Sangat banyak korban yang berjatuhan setiap harinya. Padahal tingkat vaksinasinya sudah sangat tinggi. Jadi saya mau ngomong sama saudara, mungkin vaksin membantu, tapi pasti vaksin bukan juru selamat. Bahkan seandainya vaksin bisa menolong untuk urusan COVID, vaksin COVID tidak bisa menyelamatkan kita dari sakit penyakit yang lain. Vaksin tidak bisa menyelamatkan kita dari masalah pernikahan, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah keuangan, dan berbagai macam masalah yang lain yang ada di dalam hidup kita. Jadi vaksin mungkin membantu, tapi dia bukan juru selamat. Kalau ada satu juru selamat yang bisa membawa keselamatan total dalam hidup kita, namanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Dialah Sang Juru Selamat, dan sementara kita merayakan Natal, dalam Natal ini saya percaya, saya berdoa Juru Selamat itu sungguh-sungguh lahir dalam hidup kita semua, keluarga kita, dan kita terima mujizat keselamatan. Itu yang akan membawa sukacita level tertinggi, terbesar kita rasakan di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Nah, tentunya ada banyak hal yang bisa menimbulkan sukacita dalam hati kita. Kalau saudara sakit, Anda berdoa sama Tuhan, dan Tuhan menyembuhkan sakit penyakit saudara, Anda pasti bersukacita. Betul? Yes, tentu. Kalau saudara punya masalah dalam pekerjaan, dalam keuangan, terus Anda percaya dan Anda melakukan firman Tuhan, dan Tuhan berikan breakthrough yang besar di dalam pekerjaanmu. Ada open door, ada pintu yang terbuka sehingga berkat tercurah di dalam keuangan saudara. Anda sukacita enggak? Tentu. Pasti kita bersukacita. Kalau pernikahan kita diselamatkan, kalau keluarga kita dipulihkan, hubungan kita dengan pasangan, dengan anak-anak mengalami pemulihan, kita pasti bersukacita. Akan tetapi saya mau ngomong sama saudara,
Kalau ada sukacita yang melampaui semua sukacita itu adalah ketika kita diselamatkan. Punya jaminan keselamatan dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena sekalipun kita punya kesembuhan, kesehatan, kita keuangan diberkati, pekerjaan maju, keluarga bahagia. Tapi kalau nggak bisa masuk surga, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Hanya ketika kita benar-benar punya jaminan keselamatan di dalam kerajaan surga, maka semuanya tadi itu akan menjadi manis, akan menjadi indah di dalam kehidupan kita. Kita baca ya Lukas 12 ayat 16 sampai 20. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya. Anda renungkan ya. Ada seorang apa? Kaya. Berarti banyak hartanya. Tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Berarti pekerjaannya maju. Penghasilannya besar. Ini impian banyak orang. Ayat 17. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ayat 19. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah. Ini impian banyak orang kan? Hidupnya nggak usah repot, banyak istirahatnya, banyak travelingnya, liburannya, banyak makan-makannya, banyak minum-minumnya, kulinernya. Ya, orang kaya ini ngomong sama dirinya seperti itu. Dan apa? Bersenang-senanglah, ya, having fun. Oke. Tetapi, tolong Anda dengar ya, perhatikan. Firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Alkitab menyebut orang kaya ini sebagai orang bodoh. Kenapa? Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Jadi ternyata semua kekayaan, semua kelimpahan, semua kesuksesan, semua travelingnya dia, semua having fun-nya dia, semua dia bisa bersenang-senang di dunia seperti itu. Itu semua tidak ada artinya sedikit pun kalau kita belum memperoleh jaminan keselamatan dalam kerajaan surga. Kalau kita kehilangan keselamatan, kehilangan jiwa kita, maka semuanya jadi tidak berarti. Yes, mungkin kita bisa bersenang-senang sementara, tapi kita tidak bisa merasakan sukacita. Anda harus ngerti, ada bedanya antara happy sama joy. Ya, antara happy, kita senang, dan kita bersuka cita. Seperti orang kaya ini dia bisa happy. Dia bisa bersenang-senang. Kata happy itu ada hubungannya dengan what happens. Ya, happy sama happens. What happens. Artinya orang happy seringkali dipengaruhi dengan apa yang terjadi, dengan what happens dalam hidupnya. Jadi orang bersenang-senang tergantung dengan situasi eksternalnya. Buat orang kaya ini karena pekerjaannya maju, hasilnya berkelimpahan, ya dia makan minum, dia nggak usah harus kerja keras, bisa santai-santai, dia happy karena itu situasinya. Tapi begitu situasi eksternal itu berubah, dari happy, tiba-tiba bisa benar-benar kehilangan semuanya. Dan dia bisa stres dan depresi dalam sekejap. Itu kalau happy. Beda sama joy. Joy itu tidak tergantung dengan situasi eksternal. Tahukah saudara, joy atau sukacita itu dari dalam mengalir keluar. From the inside out.
Sukacita itu sumbernya dari dalam hati kita. Jadi saya berdoa hari ini, sementara kita mulai masuk di dalam suasana Natal yang lebih kuat ini, di dalam nama Yesus, Roh Kudus memenuhi hati kita, bukan hanya dengan happiness, bukan hanya dengan kesukaan yang biasa, tapi lebih dari itu Roh Kudus penuhi hati kita dengan sukacita surgawi. Sukacita yang tidak tergantung dengan situasi dan kondisi, dengan what happens di sekeliling kita. Tapi sukacita dalam roh, sukacita yang berasal dari Roh Kudus, dan sukacita karena kita diselamatkan. Amin. Ayo kita baca Lukas 10 ayatnya yang ke-17 sampai 20. Ditulis begini. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ayat 20 perhatikan. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Jadi ternyata Tuhan Yesus memberitahu kita, kita bisa memilih alasan kita untuk bersukacita. Dan Tuhan ajarin kita, kamu jangan sukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Buat murid-murid Yesus, karena mereka adalah para pelayan Tuhan, ya, mereka bangganya kalau mereka berdoa, ngusir setan, setan lari. Kalau mereka tumpang tangan kepada yang sakit, dan yang sakit disembuhkan, itu sebuah prestasi, itu sebuah sukacita yang luar biasa. Yes, tentunya semuanya itu mendatangkan sukacita. Tapi Tuhan Yesus ngomong, kamu sukacitanya jangan karena itu semua. Oke, itu semua. Tapi kalau ada satu hal yang paling membawa sukacita terbesar dalam hati kita, ya, Tuhan Yesus ngomongnya gini, bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Oh, saya percaya kita semua, seluruh jemaat keluarga Allah, sukacita tertinggi kita, sukacita terbesar kita karena nama kita terdaftar di surga. Amin. Baik untuk kita mengalami terobosan, baik kita mengalami kemenangan, baik kita mengalami mujizat. Tapi kalau ada satu mujizat terbesar yang membawa sukacita yang terbesar dalam hati kita, adalah kalau nama kita terdaftar di surga. Kita baca 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 9. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Coba Anda perhatikan. Ternyata sukacita karena keselamatan dalam kerajaan surga adalah sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Oh, saya berdoa dan saya percaya tidak seorang pun dari kita binasa. Kita semua mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Dan karena itu ada sukacita yang tak terkatakan, sukacita yang mulia, yang berlimpah-limpah kita rasakan, kita miliki di dalam hati kita. Dan saya berdoa saudara bisa menghargai anugerah keselamatan yang Tuhan beri itu. Banyak orang Kristen karena sudah terima Yesus, terima keselamatan, tapi kemudian feelingnya, perasaannya
ngerasa ada terlalu banyak bedanya, jadi kurang menghargai anugerah keselamatan itu. Jaminan keselamatan itu. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, belajar untuk menyadari bahwa itu adalah mujizat yang terbesar. Itu adalah anugerah yang tak ternilai, yang tak terkatakan, yang mulia melampaui segalanya yang kita bisa alami, yaitu keselamatan jiwa kita. Itu yang harusnya membawa sukacita terbesar dalam hidup kita. Yaitu ketika nama kita tercatat dalam kitab anak domba. Dalam surga. Ayo kita baca Wahyu 21 ayat 23 sampai 27. Kalau nama saudara terdaftar di surga, ini janji Tuhan. Apa yang akan kita alami dalam hidup kita. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya. Dan anak domba itu adalah lampunya, cahayanya. Wow. Buat saudara dan saya yang terima jaminan keselamatan, yang punya Yesus dalam hidup kita, suatu hari kita akan dibawa di dalam kota itu, Yerusalem baru. Satu tempat yang begitu mulia, yang tidak terkatakan. Yang gak ada siang, gak ada malam. Karena selalu saja ada anak domba yang meneranginya. Ayat 24. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya. Dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Ayat 25. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Kalau saudara renungkan pembacaan kita ini, Anda akan menyadari apa yang dicatat dalam Wahyu 21 ini banyak kemiripannya dengan apa yang ditulis dalam Yesaya 60. Tentang kekayaan bangsa-bangsa, kelimpahan seberang laut. Ya dicatat pintu gerbangmu tidak akan ditutup, siang dan malam terus menerus. Artinya janji Tuhan buat orang yang namanya tercatat dalam surga ini bukan hanya kita alami nanti di surga saja. Yes, itu pasti. Itu jaminan yang paling tinggi, yang paling besar yang Tuhan mau berikan kepada kita. Tapi semuanya itu juga bisa kita alami. Kemuliaan Tuhan itu bisa kita mulai alami sejak sekarang, sementara kita masih hidup di dunia. Jadi buat saudara yang namanya tercatat dalam surga, Anda siap-siap mulai dari sejak hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, kemuliaan Tuhan nyata atas saudara. Bukan hanya nanti di surga, tapi dimulai sejak sekarang, sementara kita masih hidup di dunia. Kemuliaan Tuhan nyata, janji Tuhan dalam Wahyu 21, dalam Yesaya 60 ini tergenapi, terjadi dalam hidup Anda. Amin. Lanjutkan lagi ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Terus yang bisa masuk di dalamnya siapa? Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Mungkin sekarang saudara belum ngerasa sampai gimana. Tapi kalau nama kita sudah tercatat dalam kitab kehidupan anak domba itu, Anda punya sesuatu yang paling istimewa yang tidak dimiliki oleh orang yang lain, yaitu jaminan keselamatan dalam kerajaan surga yang mulia, yang tidak terkatakan itu. Pernahkah saudara dengar kesaksian orang-orang yang dibawa dalam penglihatan, masuk di dalam kerajaan surga? Ya, mereka kan cerita bagaimana surga itu begitu amazingnya. Istri saya pernah dibawa dalam pengalaman supranatural, dibawa ke surga, dan dia cerita di sana begitu indah. Di sana
putih, penuh dengan kemuliaan. Dan itu benar-benar kayak tak terkatakan. Jadi bahasa yang dicatat dalam Alkitab tak terkatakan itu real. Karena tidak ada kata yang cukup untuk menceritakan apa yang terjadi di sana. Seolah-olah orang sudah di sana sudah lupa semua sama yang ada di dunia. Karena semua sukacita yang bisa kita dirasakan di dunia ini nggak sebanding dengan sukacita ketika kita ada di tempat yang mulia itu. Ada di surga yang mulia itu. Dan doa saya, Anda semua yang menerima pesan firman Tuhan hari ini, Anda namanya tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Anda mengalami kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup saudara. Dan Anda punya jaminan keselamatan di dalam kerajaan surga. Itu yang akan membuat sukacita terbesar. Sukacita level tertinggi dalam hidup kita. Amin. Anda mau? Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya kita memastikan nama kita terdaftar di surga? Gimana caranya? Ada 2 poin. Yang pertama, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi itu langkah nomor 1 yang perlu kita pastikan. Baik kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Yesus Kristus itu yang disebut dengan anak domba. Jadi kitab kehidupan anak domba itu kitab kehidupannya Tuhan Yesus. Yang tercatat namanya di situ, yang bisa dapat jaminan keselamatan masuk dalam kerajaan surga. Kita baca ya, Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-31. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jadi ada yang tanya nih. Ini kepala penjara di Filipi tanya, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Anda mungkin juga tanya pertanyaan yang sama, gimana caranya supaya namaku tercatat dalam kitab kehidupan anak domba itu? Ayat 31, ini jawabnya. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Wow. Jadi ternyata kuncinya simple banget. Starting pointnya adalah percaya. Percaya kepada Tuhan Yesus. Alkitab ngomong, maka engkau akan selamat. Begitu kita buka hati, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu juga nama kita tercatat di surga. Nama kita ada, terdaftar, register di dalam kitab kehidupan anak domba. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah namamu tercatat dalam kitab kehidupan anak domba itu, pastikan yang kedua, saudara terus hidup bersama dengan sang anak domba. Ya, jadi ibaratnya kalau saudara baru download satu aplikasi di handphone saudara, biasanya yang pertama Anda register dulu, Anda buat account dulu di aplikasi itu. Tapi setelah itu berikutnya, yang gak kalah penting, Anda terus continue pakai aplikasi itu. Ya, demikian pula dalam kitab kehidupan anak domba, ibaratnya pertama kita terima Yesus, nama kita tercatat, terdaftar di situ dalam kitab kehidupan anak domba. Tapi yang berikutnya, yang sangat penting untuk kita lakukan adalah terus keep kontak sama anak domba. Terus hubungan kita berkembang, berkelanjutan. Jangan sampai kita sudah terima Yesus, nama kita sempat terdaftar, tapi kita lost kontak. Kita keluar dari hubungan kita dengan anak domba itu. Jadi sudah sempat terdaftar, tapi setelah itu lost kontak. Sudah nggak ada hubungannya lagi. Kalau sudah nggak ada hubungannya lagi, maka kita jadi terhilang.
Akhirnya kita kehilangan apa yang sebenarnya sudah disediakan buat kita. Jadi hari ini doa saya, Anda yang sudah terima Yesus, Anda tidak berhenti hanya terima Yesus, tapi saya ajak saudara lanjutkan perjalanan imanmu, terus hidup berjalan bersama dengan Tuhan hari demi hari. Keep kontak, keep your communication, terus berhubungan, terus berkomunikasi, terus berjalan bersama dengan anak domba, bersama dengan Tuhan Yesus. Ibaratnya Anda di handphone saudara masing-masing. Ya, orang-orang yang terus berhubungan sama saudara, pasti namanya sering muncul dalam kitab saudara itu, dalam handphone saudara itu. Karena di zaman sekarang handphone itu justru yang alat komunikasi yang sangat vital, betul? Orang-orang yang paling banyak berhubungan sama saudara, namanya akan sering muncul di WhatsApp saudara, di email saudara, di catatan saudara, di log telepon saudara. Itu akan muncul. Kenapa? Ada relationship. Ya, kadang-kadang kita punya nama-nama teman yang dulu pernah kita kenal, tapi sekarang lost kontak. Nomornya juga sudah hilang, sudah nggak ada kontaknya, sudah ganti. Berapa banyak orang Kristen yang sudah sempat percaya sama Yesus, tetapi tidak memaintain, tidak menjaga hubungannya sama Tuhan, karena itu jadi terhilang. Mulai hari ini saya ajak saudara yang sudah mengenal Yesus, ayo kita bangun hubungan yang lebih dalam dan semakin dalam, keintiman bersama dengan Yesus. Sehingga nama kita bukan hanya pernah terdaftar terus terhilang, tapi tetap tercatat. Dan bukan hanya tetap tercatat, dituliskan semua yang kita kerjakan bersama dengan Tuhan Yesus. Semua yang kita buat untuk kerajaan Allah, dan tercatat, terus tercatat pelayanan kita, pengorbanan kita, ketaatan kita, kesetiaan kita, dan semuanya itu akan diperhitungkan jadi upah bagi kita, sehingga suatu saat nanti bukan hanya kita masuk dalam surga, tetapi upah kita besar di surga. Ada mahkota kemuliaan yang luar biasa yang Tuhan curahkan dalam hidup kita. Itu sukacita terbesar yang bisa kita rasakan, yang bisa kita miliki. Karena Yesus yang ngomong, bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Sukacita tertinggi. Kalau Anda sudah merasakan sukacita itu, tahukah saudara bahwa Anda juga bisa melipat gandakan sukacita tersebut? Caranya gimana melipat gandakan sukacita padahal sudah levelnya tertinggi? Simple. Dengan cara menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Supaya melalui doa kita, perjuangan kita, kesaksian kita, nama mereka pun juga tercatat di surga. Nama keluarga kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita juga tercatat di dalam surga. Dalam kitab kehidupan anak domba Allah itu. Kalau kita terima Yesus, kita percaya kepada Tuhan, kita rasakan sukacita level tertinggi. Tapi kalau kita mau dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang itu, saya mau ngomong sama saudara, sukacita level tertinggi yang kita bisa alami itu akan dilipat gandakan dalam hidup kita. Alkitab berkata, satu jiwa diselamatkan, malaikat di surga bersorak-sorai. Kalau melalui hidup kita banyak jiwa diselamatkan, maka sukacitamu dilipat kali gandakan. Dalam seminggu ke depan ini, kita akan masuk di dalam perayaan Natal. Tanggal 24 Desember malam Natal. 25 Desember itu KKR Natal. Jumat dan Sabtu. Minggunya ibadah Natal sepanjang ibadah minggu. Jadi selama minggu depan ini suasana Natal. Saya ajak saudara semua, ayo kita pergunakan momen ini yang terbaik. Kita berjuang semaksimal mungkin supaya ada banyak jiwa bisa memperoleh keselamatan melalui kehidupan kita. Dan melalui kesaksian kita, nama mereka terdaftar di surga. Jadi berjuang tanggal 24, 25, 26 Desember. Sebanyak mungkin orang bisa terbuka hatinya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka diselamatkan.
makan.